Shalom, Shalom. selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, marilah kita saat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah memasuki minggu akhir tahun Gerejani dan peringatan bagi warga jemaat gereja kita yang telah meninggal. Kasih dan anugerah Tuhanlah yang telah memelihara gerejanya, berjalan dalam segala situasi yang terjadi. Dialah Tuhan yang selalu melindungi umat-Nya. Kami memuji Engkau ya Tuhan, yang Maha Kasih dan Pemurah. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Marilah kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan, bersujudlah di hadapan-Nya, nyanyikanlah kebaikan-Nya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu,
Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu akhir tahun Gerejani dan peringatan bagi warga jemaat yang telah meninggal dunia tertulis dalam kitab Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Demikian Taurat Tuhan untuk kita. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dipuja
kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami sering melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yang membuat kami harus terkena murka-Mu. Pada hari ini kami harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu, karena hingga saat ini Engkau masih melindungi kami, sehingga kami boleh sampai pada minggu akhir tahun gerejani ini. Ya Tuhan, ketika kini kami teringat akan kasih-Mu kepada kami, berilah Roh Kudus-Mu untuk membaharui hati kami, sehingga kami akan meninggalkan segala dosa kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, pada minggu akhir tahun gereja hari ini, kami teringat akan mereka yang kami kasihi, yang telah meninggalkan kami, karena mereka sudah Engkau panggil ke sisi-Mu. Kami tidaklah berputus asa oleh karena kematian, karena kami juga akan seperti mereka berlalu dan meninggalkan dunia ini. Ya Tuhan, ketika kini kami masih hidup di dunia ini, bukalah selalu hati kami untuk mengenal kasih dan sayang-Mu kepada kami, sehingga kami berbalik dari segala dosa kesalahan kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan epistel pada minggu akhir tahun gerejani hari ini tertulis dalam Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu
dari Dia yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini.
Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita Minggu 21 November 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu akhir tahun gerejani, dengan topik minggu ajarlah kami menghitung hari-hari kami. 2. Kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu diadakan secara virtual melalui Zoom mulai pukul 13 WIB, link Zoom meeting ID 79989485511 password anak Tuhan. Yang ketiga, kelompok sektor ibadah minggu tanggal 28 November 2021. Pukul 7.30 sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus. Pukul 10 sektor Betania, Galatia, Filipi, Kanaan. Pukul 15 sektor Nazaret, Judea, Efesus, Bethlehem. Yang keempat, minggu akhir tahun gerejani. Pada minggu kita hari ini kita memasuki minggu akhir tahun gerejani untuk mengenang jemaat yang telah meninggal dunia. Nama-nama jemaat yang telah meninggal dalam kurun waktu 1 tahun ini akan dibacakan setelah pembacaan warta jemaat. Kelima, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah Fernandes Tumanggor, anak dari Bapak Lewardin Tumanggor, Ibu Rusli Marbun almarhum, Laurencia Manulang. Alamat Jalan Jati Jajar 2 RT 2 007 nomor 177, Huria HKBP Cimanggis, sektor Betania, dengan tunangannya Juwita Angelita Siregar, putri dari Bapak Riri Siregar, Ibu Rusli Borugultom. Alamat Jalan Tanah Merdeka nomor 77 RT 15 RW 005 Susukan Ciracas. Huria HKBP Cijantung, Resort Cijantung. Pemberkatan nikah Sabtu 27 November di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, masuk pukul 9 WIB. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah Rudi Poler Raja Guguk, anak dari Bapak Manstua David Raja Guguk, Ibu Dahliana Boru Utagalung. Alamat Sukamulia 1 nomor 36 Sarua Indah Ciputat, Tangerang Selatan. Huria GKIN Ebenezer Pamulang 2, dengan tunangannya Agnes Elizabeth Tampu Bolon, putri dari Bapak Janus Patar Tampu Bolon, Ibu Nurlela Darmawati Simanjuntak. Alamat Jalan Kenanga 6 B6 nomor 7 Komplek Taman Duta Cimanggis Cisalak. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, menerima pemberkatan di GKIN Ebenezer Pamulang 2 hari Sabtu tanggal 27 November 2021. Yang keenam, anak lahir. Pada hari Senin 25 Oktober 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga EDS Sigalingging, Boru Siagian dari sektor Judea, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang ketujuh, jemaat pindah. Pada minggu kita hari ini telah pindah gereja, yaitu keluarga Polta Humisar Sinaga, Boru Sitorus beserta 1 anaknya dari sektor Filipi pindah ke HKBP Tarutung, Resort Tarutung, Kota Distrik 2 Silindung. Yang kedelapan, rapat BPH dan pelayanan penuh waktu. Pada hari Senin 22 November 2021 diadakan rapat BPH dan pelayanan penuh waktu yang ada di gereja kita, bertempat di konsistori gereja mulai pukul 19 WIB. Ke-9, rapat Parhalado Partohonan.
Pada hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 25 sampai dengan 27 November 2021 diadakan gereja kita rapat Parhalado Partohonan untuk merancang program dan anggaran gereja tahun 2022 bertempat di konsistori gereja mulai pukul 18 WIB. Ke-10, ibadah raya Ama Namar Sahala HKBP Distrik 28 Deboskap. Pada hari Sabtu 27 November 2021 akan diadakan kegiatan ibadah raya Ama Namar Sahala di HKBP Distrik 28 Deboskap bertempat di Kebun Raya Bogor mulai pukul 7 sampai dengan pukul 14.30 WIB. Ke-11, pertukaran pelayanan firman. Pada hari Minggu 28 November 2021 diadakan HKBP Distrik 28 Deboskap pertukaran pelayan firman dan mengumpulkan persembahan amplop untuk memenuhi anggaran distrik. 12. Amplop diakoni sosial. Pada minggu kita hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop diakoni sosial. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. 13. Persembahan bulanan. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan, dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektornya masing-masing. 14. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu 14 November 2021 sebanyak 543 orang. 15. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 46 orang, ulang tahun pernikahan 7 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 15 sampai dengan 21 November 2021. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. 16. Persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan tahunan minggu ini 7 KK sebanyak Rp1.800.000. 17. Keuangan gereja. Huria 8.680.000, pembangunan 2.183.000, pusat 852.000, amplop pesta Gotilon 19.061.000, jumlah Rp30.776.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita akan masuk dalam acara peringatan bagi warga jemaat yang telah meninggal dalam 1 tahun ini. Baiklah saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita memperingati yang disebut dengan mengenang bagi warga jemaat kita HKBP Cimanggis yang telah meninggal dunia. Dan selanjutnya seperti kebiasaan, karena hari ini, minggu hari ini adalah akhir dari pengkalenderan tahun gereja, maka setiap tahun kita mengadakan peringatan, yaitu peringatan bagi jemaat kita yang mendahului kita. Baik, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 195 ayat 1 tambah ayat 12.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita telah sampai pada minggu akhir tahun gereja nih. Pada hari ini kita perlu mengenang saudara-saudara kita yang kita kasihi, yang telah berakhir hidupnya, juga pekerjaannya di dunia ini. Marilah kita mendengarkan nama-nama mereka yang telah meninggal dunia mulai dari minggu 22 November 2020 sampai pada hari ini, Minggu 21 November 2021. Yang pertama, Bestiar Boru Panjaitan, seorang ibu, lahir tanggal 1 September 1959, meninggal dunia tanggal 29 November 2020, tutup usia 61 tahun dari sektor Sion. Yang kedua, Sintua Lamsar Sihombing, seorang bapak, lahir tanggal 20 Oktober 1966, meninggal dunia tanggal 8 Desember 2020, tutup usia 54 tahun dari sektor Filipi. Yang ketiga, Sondang Piora Wati Boru Manulang, seorang ibu, lahir tanggal 27 Juli 1968, meninggal dunia tanggal 18 Desember 2020, tutup usia 52 tahun dari sektor Judea. Yang keempat, Rame Boru Sinambela, seorang ibu, lahir tanggal 31 Mei 1956, meninggal dunia tanggal 5 Januari 2021, tutup usia 64 tahun dari sektor Filipi. Yang kelima, Doklas Pandapotan Silalahi, seorang bapak, lahir tanggal 18 September 1958, meninggal dunia tanggal 22 Januari 2021, tutup usia 64 tahun dari sektor Judea. Yang keenam, Tiarma Boru Sibarani, seorang ibu, lahir tanggal 28 Juli 1953, meninggal dunia tanggal 26 Januari 2021, tutup usia 68 tahun dari sektor Filipi. Yang ketujuh, Kartini Boru Situkir, seorang ibu, lahir tanggal 30 Mei 1962, meninggal dunia tanggal 9 Februari 2021, tutup usia 59 tahun dari sektor Kolose. Yang kedelapan, Situa Hari Jongga Sibagariang, sarjana hukum, seorang bapak, lahir tanggal 28 Juli 1964, meninggal dunia tanggal 26 Februari 2021, tutup usia 57 tahun dari sektor Roma. Yang kesembilan, Dr. Randus Jonner Simanulang, seorang bapak, lahir tanggal 28 Agustus 1963, meninggal dunia tanggal 21 April 2021, tutup usia 58 tahun dari sektor Bethlehem. Yang ke-10, Edward Antonius Sitorus, seorang bapak, lahir tanggal 8 Desember 1955, meninggal dunia tanggal 3 Mei 2021, tutup usia 66 tahun dari sektor Bethlehem. Yang ke-11, Mian Nainggolan, seorang ibu, lahir tanggal 24 April 1964, meninggal dunia tanggal 5 Mei 2021, tutup usia 57 tahun dari sektor Judea. Yang ke-12, Aliman Simarmata, seorang bapak, lahir tanggal 16 Juni 1953, meninggal dunia tanggal 18 Mei 2021, tutup usia 68 tahun dari sektor Nasaret. Yang ke-13, Norita Boru Sihombing, seorang ibu, lahir tanggal 9 September 1974, meninggal dunia tanggal 22 Mei 2021, tutup usia 47 tahun dari sektor Filipi. Yang ke-14, Rohani Boru Purba, seorang ibu, lahir tanggal 20 Februari 1968, meninggal dunia tanggal 5 Juni 2021, tutup usia 53 tahun dari sektor Judea. Yang ke-15,
Padmawati Boru Situmorang, seorang ibu, lahir tanggal 4 Desember 1957, meninggal dunia tanggal 22 Juni 2021, tutup usia 63 tahun 6 bulan dari sektor Kolose. Yang ke-16, Yusuf Lumbanturuan, seorang ama, lahir tanggal 16 Februari 1964, meninggal dunia tanggal 27 Juni 2021, tutup usia 57 tahun 4 bulan dari sektor Kolose. Yang ke-17, Parmonangan Aritonang, seorang bapak, lahir tanggal 28 September 1947, meninggal dunia tanggal 13 Juli 2021, tutup usia 73 tahun 10 bulan dari sektor Efesus. Yang ke-18, Epi Marina Boru Simamora, seorang ibu, lahir tanggal 10 Juli 1974, meninggal dunia tanggal 16 Juli 2021, tutup usia 47 tahun dari sektor Judea. Yang ke-19, Mian Aritonang, seorang bapak, lahir tanggal 23 Maret 1972, meninggal dunia tanggal 28 September 2021, tutup usia 49 tahun dari sektor Judea. Yang ke-20, Himat Situmorang, seorang bapak, lahir tanggal 24 Februari 1963, meninggal dunia tanggal 21 Oktober 2021, tutup usia 58 tahun dari sektor Sion. Maka jumlah jemaat meninggal adalah 20 orang, bapak sebanyak 10 orang, ibu sebanyak 10 orang. Kehidupan mereka yang telah berakhir mendengungkan seruan indah. Kiranya seruan indah itu bergema bagi kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri, menunjukkan keyakinan iman kita bahwa Roh Tuhan itulah yang telah memanggil mereka yang kita kasihi, dan juga kelak memanggil kita agar berjumpa bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Kita bernyanyi. Di
Silakan untuk duduk kembali. Baik, kita kembali memuji nama Tuhan dari buku nyanyian 772 ayat 1 dan berikut, sambil kita memberikan persembahan kita 1A 1B. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Anugerah dan damai sejahtera yang melampaui dari segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersekutu hari ini dalam suatu suasana yang cukup berbeda dengan suasana yang minggu yang lalu. Kita sudah bersukacita pada minggu yang lalu, yaitu dalam mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala berkat Tuhan. Dan hari ini kembali kita akan bersekutu dengan Tuhan dengan firman-Nya dalam satu peringatan yang disebut dengan acara Minggu Akhir Tahun Gereja ini. Dan sekaligus kita memperingati bagi saudara-saudara kita yang lebih mendahului kita atau yang meninggal dunia. Dan kita percaya melalui acara tadi, kita yakin bahwa mereka semua adalah ditebus oleh Tuhan dan kembali ke sisi Tuhan. Baik, kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 90 yang saya baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat pertuduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenang kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini merupakan hari yang istimewa, di mana minggu hari ini kita akan mengakhiri yang yaitu dinamakan akhir tahun gerejani. Jadi kalau mengikuti tradisi gereja atau penjakwalan pekalendaran gereja, hari inilah minggu terakhir di mana kita mengakhiri tahun ini, tahun 2021 kita katakan. Dan mulai minggu depan
kita sudah memasuki tahun baru, di mana kita tahun baru disambut dengan yaitu Advent pertama, dalam arti kita sudah memasuki yang disebut hari sukacita penyambutan hari kelahiran Tuhan Yesus. Luar biasa saudara-saudara, hari demi hari silih berganti, tetap Tuhan sediakan bagi kita suasana yang begitu luar biasa menggembirakan. Salah satu yang penting yang kita catat dalam beberapa hal yang kita jalani tahun ini adalah merupakan hari yang luar biasa dan unik dan istimewa. Kita menjalani banyak suka dan duka, kita mengalami banyak mungkin sesuatu kekhawatiran, kegetiran menghadapi suasana yang begitu luar biasa, sakit penyakit, ancaman cuaca, dan masih banyak lagi. Tetapi di baliknya itu kita semakin lama semakin Tuhan bekerja dan memberikan kepada kita yaitu suatu suasana yang semakin kita kuat dan menikmati, yaitu disebut dengan berkat Tuhan. Ini merupakan suatu karunia bagi kita semua. Dan semua itu adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan adalah semata-mata. Itu sebabnya kembali kita akan bersuka cita menyambut yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita tetap dalam doa, dalam sukacita. Dalam tahun ini, Desember, kita akan merayakan dengan sebaik mungkin, semeriah mungkin, sesederhana mungkin, tetapi kita tetap dalam keadaan prokes. Nah saudara-saudara, di dalam firman Tuhan hari ini ketika Tuhan mau berbicara bagi kita melalui Mazmur 90 ini, dalam satu tema atau topik dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Apa yang tersirat saudara-saudara? Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita semua. Mengapa dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa? Pertama saudara-saudara, harus kita akui bahwasan kehidupan kita adalah terbatas. Sangat terbatas ya. Inilah yang diingatkan oleh pemazmur, adalah termasuk Mazmur 90 ini adalah mazmur yang paling tertua dari mazmur-mazmur yang ada di Alkitab. Dan inilah merupakan ayat yang sangat tertua di mana Musa sendiri yang mengatakan itu. Kalau Daud adalah masa setelah Musa. Ini Musa mengatakan itu, mengingatkan kepada bangsa Tuhan bahwasan ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Karena hari-hari kita itu terbatas. Nah, walaupun dikatakan ini adalah hari yang terbatas yang memiliki satu ukuran di dalam kehidupan kita, bukan berarti itu merupakan suatu ketakutan. Atau kita seolah-olah sepertinya langsung was-was dalam hidup kita. Gimana ya? Sebentar lagi saya mungkin berakhir. Kita nggak usah langsung berpikir yang begituan ya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan selalu menaungi kita, segala sesuatu yang kita alami, yang akan kita jalani adalah semuanya itu tidak terlepas dari rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Kita yakinkan rencana Tuhan itu baik. Dan itu sebabnya di dalam firman Tuhan ini dikatakan, di dalam ayat tadi dikatakan seperti salah satu contoh, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Ini suatu visi dari Musa yang daripada Tuhan. Memang itulah yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita tidak mengatakan, wah kok sedikit banget, kok nggak bisa seperti Metusalah sampai 969 tahun adalah orang yang paling tertua dalam Alkitab. Mengapa tidak seperti contohnya orang-orang pada yang sebagai orang yang percaya dulu. Tapi Tuhan yang menentukan waktu-waktu kita. Kita tidak usah berpikir artinya kok sedikit banget, kok begini dikasih Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kita kritisi atau yang perlu kita lakukan dalam kata firman Tuhan, itu yang dikatakan dalam ayat 12. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
inilah yang menjadi paling utama dalam hidup kita. Pendek atau panjang tidak usah kita pikirkan. Tetapi bagaimana di dalam hidup orang yang beriman, kita selalu meminta kepada Tuhan, yang itu disebut dengan hikmat kepada Tuhan. Dalam arti orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang meyakinkan hidupnya di tangan Tuhan, dia selalu mengharapkan selalu bagaimana dia memiliki yang disebut dengan hikmat, kebijaksanaan kepada Tuhan. Nah, inilah membuat kita menjadi berbahagia dalam hidup kita dan mengalami kepuasan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, ada orang selalu, kita semua pasti kalau ditanya, kamu mau umur panjang? Ya, umur panjang. Ya, dalam arti ya memang itu merupakan suatu permintaan kita. Tapi apa yang terjadi di balik umur panjang? Kita selalu mengatakan kalau kita maunya umur panjang dikasih oleh Tuhan, tetapi kita sehat-sehat, menikmati kebahagiaan. Ada orang sehat tetapi belum tentu ada kebahagiaan. Karena apa? Ya banyak hal ya yang kita jalani dalam hidup kita. Satu pengalaman seperti ibu saya sendiri meninggal berumur 89 tahun beberapa tahun yang lalu. Tetapi asal saya bertemu kepada ibu saya waktu dia masih hidup, dia tidak ada sakitnya, memang luar biasa diberikan Tuhan kekuatan sama kehidupannya, tidak ada sakit dan apa, dan dia benar-benar mengakhiri hidupnya betul-betul dalam doa kepada Tuhan, dan apa yang dia harapkan kepada Tuhan ketika dia ingin mengakhiri hidupnya dalam doa, dan itu tepat terjadi, Tuhan akhiri hidupnya. Tetapi apa yang pengalaman yang pernah saya rasakan kepada ibu saya sendiri yang melahirkan saya, dia bilang, Amang Pendeta, kalau bisa kau doakanlah bahwasanya supaya aku sudah bisa diakhiri oleh Tuhan hidup ini, karena cukup capek, saya sudah berbahagia, sudah berbangga, saya punya anak 10, semua sudah saya berangkatkan menikah, semua sudah bekerja jadi dan semua, dan sudah punya cicit cucu, ya udah apa lagi katanya. Loh, nggak bisa mak, kita minta itu Tuhan yang mengatur. Ya memang begitu kata dia. Tetapi apa yang sebenarnya yang membuat dia meminta begitu? Karena memang dia merasakan satu kepuasan dalam hidupnya. Ada satu kepuasan karena Tuhan memberkati dalam semua kehidupannya. Bagaimana seorang ibu sudah begitu luar biasa, ini merupakan satu kesaksian, memiliki anak 10, ada 5 pendeta, ada 1 menantu pendeta, dan anak-anaknya semua adalah para laduni huria, semuanya keempat-empatnya, semua sudah punya anak, sudah punya cucu, sudah punya cicit, luar biasa. Maunya kita semua begitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, amin. Nah begitu. Tetapi apa yang dikatakan di situ saudara-saudara, bukan kita yang mengatur itu. Tetapi satu hal yang saya catat di situ, apabila kita sungguh-sungguh di dalam hidup kita selalu meminta roh hikmat kepada Tuhan, kita bisa mampu menikmati hidup itu. Bisa menikmati hidup itu. Tidak ada kekurangannya. Karena hikmat Tuhan itulah membawa manusia kepuasan, kebahagiaan, sehingga dia mengalami satu kepuasan dalam hidupnya ketika Tuhan selalu menunjukkan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya karena anugerah Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Mengapa saudara-saudara orang tidak bisa berbahagia dalam hidupnya? Pertama, mungkin kebanyakan hidupnya hanya ditaruhkan kepada hal-hal yang bersifat duniawi dalam hidupnya. Cita-citanya hanya di dunia ini. Mau seperti orang Batak mata. Pertama yaitu disebut hamoraon, kekayaan, hagabeon, memiliki keturunan yang banyak. Yang ketiga hasanapon, kemuliaan ataupun yang disebut dengan dia orang yang dipuji bisa karena dia atas keberhasilannya. Tapi kalau hanya itu saja tujuan hidup manusia di dalam hidup kita pasti mengalami tidak ada kepuasan. Mana ada kepuasan? Tapi ketika kita selalu lebih banyak berharap
kepada Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa dalam roh Tuhan menaungi hidup kita. Sehingga ketika kita melalui hidup kita di dunia ini, kita harus percaya ada yang lebih indah lagi dalam hidup kita kelak. Ketika kita sudah menyelesaikan tugas-tugas kita di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya dikatakan, jadikanlah hari-harimu adalah hari-hari yang berguna dan bijaksana. Marilah kamu berhitung-hitung tentang hari-hari kita. Karena ini adalah suatu kesempatan hari-hari kita ini. Kita selalu menyanyikan lagu itu kan, apa yang terkenal, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita sudah nyanyikan itu. Inilah membuat bahwasanya kita adalah yang sungguh-sungguh memanfaatkan yang diberikan oleh Tuhan. Saya yakin saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita memakai talenta, memakai karunia pemberian Tuhan, kesempatan waktu, kehidupan kita, dan kita meminta pertolongan daripada Tuhan, dan roh Tuhan akan selalu menaungi dan memberikan inspirasi dan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Yakin dan percayalah saudara-saudara, saudara akan mengalami kebahagiaan. Karena hidup kita seperti nyanyian tadi sudah menjadi berkat dalam hidup kita. Banyak di dalam kehidupan kita, walaupun dia panjang umur, dia pernah merenungkan. Ada seorang pernah saya tanya, bagaimana setelah kamu mencapai umur 70 tahun lebih? Dia mengalami banyak mengalami kekecewaan, banyak mengalami sesuatu yang dapat membuat dia masih belum bergembira. Jadi saya tanya, apa harapanmu untuk ke depan? Jangan berlalu aku dari dunia ini. Wah, sangatlah malang, begitu panjang umur, tetapi dia belum mengalami kepuasan di dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, ada orang belum begitu panjang umurnya, dalam artinya masih cukup muda, tetapi dia merasakan satu kepuasan dalam hidupnya. Karena apa saudara-saudara? Karena dia selalu berhitung-hitung waktunya untuk Tuhan, dan dia menjadikan harinya menjadi berkat bagi Tuhan, sehingga dia sungguh bijaksana melakukan apa yang diberikan oleh Tuhan. Jadikanlah hari-hari kita itu sungguh-sungguh bijaksana, dan kebijaksanaan itu, hikmat itu hanya daripada Tuhan, dan kita akan mempertanggungjawabkan hari-hari kita itu, karena memang kita tahu bahwasan Tuhan yang memberikan waktu bagi kita, yang memberikan kesempatan bagi kita. Kita lihat dalam firman Tuhan tadi, Tuhan bilang langsung 70 tahun. Kalaupun 80 tahun, kalau di bahasa Batak, hangaluton dan roh. Tapi tidak usah kita takuti hangaluton. Bukan sesuatu hal yang harus ditakuti, karena memang firman Tuhan yang mengatakan itu. Tetapi kita yakin bukan soal bagaimana 70, 80, 90, 100. Bagaimana kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan itu, waktu-waktu kita itu kepada Tuhan. Kita jadikan hidup kita itu adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dan jangan kita pikirkan ini merupakan satu beban hidup kita. Ada orang Kristen selalu mengatakan seolah hidup ini beban. Selalu berporos kepada Tuhan, berporos untuk mengabdi kepada Tuhan. Bagaimana kita harus membayar kepada Tuhan. Bukan itu sebenarnya saudara-saudara yang terjadi dalam hidup kita. Justru di tengah-tengah kesadaran manusia di dalam imannya mengatakan dia harus memberikan sesuatu kepada Tuhan. Karena Tuhan dengan sepenuhnya dalam firman-Nya, dia selalu tidak lupa dan selalu memberkati hidup kita. Banyak perumpamaan yang dibikin oleh Tuhan Yesus tentang apa yang menjadi ukuran kebahagiaan bagi manusia. Satu contoh, ada satu umpama Tuhan Yesus, ada seorang yang telah berhasil dalam usahanya yang digambarkan. Dia memiliki lumbung panen yang besar, dan sampai oleh karena panen yang besar, lumbungnya tidak muat, dia bangun lagi. Ternyata masih belum juga cukup. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan berarti dia tidak boleh membangun sebanyak-banyaknya dalam.
Tetapi dia mengatakan, ale terdikku, aku akan bersenang-senang dengan hartaku. Dia tidak menjadikan apa yang dia miliki itu untuk satu jalan berkat bagi Tuhan. Dia menaruhkan hati, pikiran, hidupnya ila tondi itu untuk mengandalkan kekuatan, kekayaan untuk menyenangkan dirinya. Bukan itu saudara-saudara. Kita sudah pasti tahu harta materi, kedudukan, jabatan, popularitas itu bukanlah merupakan suatu ukuran kebahagiaan dalam hidup kita, tetapi menjadi ukuran dalam hidup kita apabila kita menjadikan apa yang kita terima dengan syukur dan kita jadikan itu menjadi berkat bagi Tuhan. Inilah yang menjadi ukuran dalam hidup kita. Mari saudara-saudara kita bergembira pada hari ini. Mari kita berhitung. Dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Jadikanlah hari-hari waktu kita, bukan hari saja waktu, talenta, pemberian, dan keistimewaan dan berkat apapun yang kita terima daripada Tuhan. Mari kita berhitung. Berhitung-hitung. Jadikanlah supaya kita menjadi berhikmat melakukan itu. Percayalah saudara-saudara, ketika kita memberikan hati kita sungguh-sungguh, membawakan apa yang kita terima daripada Tuhan untuk jalan berkat bagi Tuhan dan sesama kita dan keluarga, kita bukan semakin kehilangan ketika kita memberi, mengasihi, tetapi semakin bertambah. Itu sebabnya firman Tuhan selalu mengatakan kepada murid-murid orang percaya, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau dikatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang ada itu akan ditambahi lagi. Kalau ada nasi, sudah penuh nasi itu ditambahi lagi. Gabe suk ibana. Itulah janji Tuhan bagi hidup kita. Tetapi satu dikatakan, orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, orang yang percaya kepada Tuhan, sampai kapanpun dia selalu mencari kerajaan Tuhan, berbuat untuk Tuhan, berbuat yang baik untuk sesamanya, berbuat sesuatu yang positif bagi seluruh perjalanan hidupnya. Sebab Tuhan berjanji bahwasannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yakin dan percaya saudara-saudara, tahun ini tahun baru depan, kita sudah tahun baru namanya tahun minggu depan, semua akan ditambahkan Tuhan bagi kita semua. Amin. Jadi nggak usah takut khawatir kita untuk menghadapi Natal tahun baru ini. Kita selalu bergembira kepada Tuhan. Nggak usah dipikirkan bagaimana tentang berapa lama saya hidup di dunia ini. Itu hanya merupakan catatan Tuhan bagi hidup kita. Firman Tuhan mengatakan bahwasan umur panjang di tangan kananmu. Baru rezeki kehidupan adalah di tangan kiriku. Itu janji Tuhan bagi kita. Marilah kita, yang penting dalam hal ini, jadikanlah hidupmu menjadi berkat bagi Tuhan. Itu tanda kita telah menerima hikmat daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat menghitung hari-hari kami, menghitung apa yang sudah Engkau berikan bagi kami, menghitung segala sesuatu yang sudah Tuhan pertanggungjawabkan bagi kami, supaya kami memiliki hati yang bijaksana untuk memanfaatkan, menggunakan dan melakukan pekerjaan kami. Oleh sebab itu berikan roh hikmat, roh kudus-Mu bagi hidup kami ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh ya Tuhan kami bijaksana melakukan hidup kami. Seringkali ya Tuhan dalam hidup kami digoda oleh hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat di luar kebenaran firman Tuhan, seolah-olah itu memberikan kehidupan yang sukacita bagi hidup kami. Padahal Tuhan, kami percaya
bahwasanya bukan hal itu yang membuat kami memiliki kebahagiaan. Tetapi ketika kami hidup dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, mencari kerajaan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kerajaan itu sudah kami dengar dan sudah nyata dalam hidup kami. Dan itulah kami untuk hidup di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari-hari yang kami hitung dari yang lalu akan berkat Tuhan. Kami boleh jemaat-Mu ya Tuhan melampaui hari-hari kami. Kami minggu lalu sudah melewati hari sukacita. Hari ini kami mengakhiri dan minggu depan kami akan memulai hal-hal sukacita lagi dalam peringatan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Itu menunjukkan bahwa berkat Tuhan sungguh luar biasa. Dan kami lebih percaya lagi ya Tuhan bahwa Tuhan akan membukakan, menambahkan segalanya apa yang perlu bagi hidup kami untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Dan kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh pelayanan atau yang akan kami lakukan ya Tuhan dalam gereja. Yaitu biarlah Tuhan menyertai dalam aktivitas ke depan ya Tuhan. Baik rapat-rapat gereja untuk menentukan program kerja 2022 dan anggaran. Dan juga kami menyerahkan ya Tuhan untuk perayaan-perayaan Natal yang akan kami rayakan Desember yang akan datang Tuhan. Biarlah Tuhan mencukupkan kami semua tanpa kekurangan sesuatu apapun kami untuk bersekutu di dalam gereja, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyanyikan lagu puji-pujian-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan dan berkat yang melimpah bagi kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, Fernandes Tumanggor dan Angelita Borusiregar. Demikian juga Rudy Fowler Raja Guguk dan Elizabeth Tapubulun. Berkati mereka Tuhan. Pada hari Sabtu yang akan datang akan menerima berkat-Mu. Jadikanlah mereka keluarga yang diberkati, yang penuh dengan sukacita, penuh kedamaian, penuh dengan kasih daripada-Mu. Berkati semua keluarga yang ikut serta di dalam merayakan yaitu hari berkat Tuhan bagi mereka. Kami juga tetap menyerahkan ya Tuhan bagi keluarga EDS Galingging Borsiagian yang Kau karuniakan seorang putri bagi mereka yang lahir. Biar Tuhan memberikan kesehatan kepada anak tersebut, demikian juga kepada orang tuanya. Tuhan cukupkan apa yang perlu, Tuhan berikan hikmat kepada anak itu sehingga kelak menjadi orang yang sungguh-sungguh akan membanggakan hati manusia, terlebih di hati Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan saudara Poltak Humisar Sinaga Boristorus dengan anak-anak mereka ya Tuhan dari sektor Filipi yang pindah dalam keanggotaan gereja ke HKBP Tarutung Resort Tarutung Kota. Biar Tuhan semakin memberkati menjadi jemaat yang hidup dan tetap melayani di gereja setempat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua perayaan-perayaan ataupun kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan ya Tuhan, baik secara pribadi, baik secara keluarga di dalam perayaan Natal pada tahun ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan syukur kami kepada jemaat-Mu ya Tuhan yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan semakin memberkati mereka, memberikan kesehatan, memberikan panjang umur, memberikan berkat yang melimpah sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah mereka Engkau jadikan sebagai jalan berkat untuk tetap melakukan yaitu kesempatan-kesempatan di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan, kami juga tetap menyerahkan kepada semua jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, baik persembahan di dalam setiap minggu dalam ibadah gereja, baik juga yang memberikan syukurannya atau juga yang memberikan persembahan bulanan yang terus kami lakukan ya Tuhan. Biarlah semuanya itu ya Tuhan bukan menjadi beban, tetapi kami rasakan itu merupakan suatu sukacita bagi kami, karena Tuhan selalu memberkati setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, bahkan terus menerus. Marilah kami ya Tuhan, Engkau berikan hati bagi kami untuk Engkau berikan roh untuk menghitung hari-hari kami, menghitung berkat Tuhan, bahwa Tuhan selalu memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga,
Dan saat ini juga kami menyerahkan Tuhan semua yang hadir di sini yang mungkin mengalami suatu kegelisahan, mengalami suatu pergumulan hebat, baik pribadi, keluarga, atau mengalami suatu sakit penyakit ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah darah-Mu yang menyucikan, yang membasuh segala sakit penyakit yang ada dalam hidup kami, sehingga kami ya Tuhan sungguh-sungguh hari ini pulang dengan sejahtera, dengan penuh pengharapan akan kesehatan, dan kesehatan di dalam nafkah kami ya Tuhan, mata pencarian kami. Biar Tuhan memimpin hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sungguh luar biasa bagi hidup kami, yang tidak pernah sekalipun untuk melupakan kami, sekalipun kami selalu jauh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sambut firman-Mu, kami sambut berkat-Mu untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, kita sambut firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Persembahan kedua untuk ke kantor pusat dari buku nyanyian 232 ayat 1 dan berikutnya. Berharga
silakan untuk bangkit kita berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang kekal, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi kami merindukan tempat tujuan air hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara yang kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan air hidup mereka telah menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada air hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangi senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang menyambut akhir hidup kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik, puji Tuhan, kita sudah menikmati bersama dengan Tuhan hari ini. Kita sudah menerima firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan, dan kita sudah menerima berkat roh daripada Tuhan hari ini. Kita percaya hari ini bukan merupakan hari yang berlalu, tapi Tuhan akan tetap bersama dengan saudara-saudara untuk melanjutkan pekerjaan kita. Dan Tuhan memberkati kita semua sehat-sehat dan selalu diberikan kelimpahan daripada Tuhan. Untuk itu hari ini yang melayani dalam ibadah pagi yaitu song leader yang di atas balkon dan juga organis. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan di sini yaitu para penatua dan kami sendiri sebagai pimpinan jemaat di HKBP Cimanggis mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua dan Tuhan memberkati. Dan untuk minggu depan baiklah kita bersukacita untuk memasuki tahun baru bagi kita semua. Shalom. Shalom. Ya. Silakan kita tetap prokes Bapak Ibu.